So today's Dhamma talk is smiling through adversity. And I thought it might be a timely talk because obviously during this pandemic, many people had to face many challenges regarding different issues in their life, either at work, their health, anxieties about what the future may bring, all sorts of stress and suffering in their life. Oke, jadi untuk ceramah atau Dhamma Talk pagi ini, temanya adalah bersenyum melalui kesulitan. Mungkin ini adalah ceramah yang cukup pas dengan waktunya karena berhubungan masih dalam pandemi ini. Banyak orang telah menghadapi atau bertemu dengan berbagai kesulitan atau tantangan. Mungkin baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam tempat bekerja, kesehatan, maupun berbagai masalah lainnya yang mungkin membuat stres dan juga penderitaan. But I think if anything, the pandemic is just brings to focus the nature of life, that it is unstable and uncertain. Jadi saya memikir bahwa mungkin pandemi ini memberi kita sedikit fokus atau pengalihan bahwa melihat bahwa kehidupan ini tidaklah kekal dan juga tidaklah stabil. But we don't have to make a problem out of it. We don't have to add more suffering to the world. If anything, as Dhamma practitioner, our focus is always to develop wholesome qualities, and also, if anything, not to make a problem out of things. Mungkin namun dengan kejadian pandemi ini atau sebuah isu ini di dunia, kita tidak perlu membuat ini sebagai masalah. Kita tidak perlu menambah masalah yang sudah ada. Sebagai pelatih-pelatih atau praktisi Dhamma, praktisi Buddhis, kita bertujuan untuk menambah karma-karma baik atau kama-kama baik dan tidak menambah masalah pada apa yang sudah ada. It's like the story about the spilled milk, right? You're sitting in your breakfast in the morning, having your breakfast, I don't know, reading your newspaper or flipping through your messages on your iPhone, whatever people do these days for breakfast. You're having there, getting ready to go to work, right? And then somebody accidentally knocked the milk over. So it's milk spilled everywhere. And then everybody is a bit feeling annoyed and irritated, right? So what is your response as Dhamma practitioner? Bagaikan suatu gelas cerita mengenai suatu gelas susu yang tumpah. Seandainya Anda sedang menyiapkan susu Anda di gelas untuk sarapan pagi. Anda sedang membaca koran setiap pagi dan mungkin lagi melihat berita atau melihat HP Anda. Dan Anda siap untuk pergi bekerja. Namun tiba-tiba susu Anda tumpah, terjatuh, dan semuanya berantakan. Anda mulai menjadi sedikit kesal dan mungkin marah. Lalu Anda sebagai praktisi Dhamma atau praktisi Buddhis, apa yang akan Anda lakukan? Respon apa yang akan Anda berikan untuk kejadian susu tumpah ini yang mungkin mengacaukan kegiatan pagi Anda? So there's milk everywhere. Over your nice dress, your nice suit, you can go to work. You're thinking, oh no, I've got a big meeting today, and now I've got to go change. I mean, who is this silly person that knocked this thing over? What is their problem? Why does it have to happen today? I have a very important meeting, right? So that's one reaction you can have. Jadi misalnya setelah
susu itu telah tumpah dan tumpah di mana-mana dan mengotori baju Anda, apa mungkin lantai Anda, mungkin dress Anda yang sudah Anda pakai sangat rapi dan sangat bagus, tiba-tiba kena susu, atau mungkin kemeja Anda untuk siap pergi bekerja kena susu. Semuanya berantakan dan Anda harus ganti. Lalu Anda mungkin dapat berpikir, apa sih masalahnya? Masalahnya ini di mana? Kenapa harus terjadi pada hari ini? Ini salah satu respon yang mungkin Anda berikan. So as you're sitting there getting more angry, thinking these thoughts to yourself, the milk is spilling everywhere onto the floor, going everywhere in the kitchen, right? So you have two choices. You can continue sitting there blaming somebody else, blaming the silly person, the stupid person who knocked over this jug of milk. Or you can get up, go find a mop or a tissue, and start to clean up. Oke, jadi ceritanya susunya ini ditumpahin orang lain ya, bukan oleh diri kita sendiri. Jadi, atau mungkin respon kedua adalah Anda pilihannya ada dua. Apakah Anda mau duduk melihati dan meratapi susu yang ditumpahkan orang lain itu, dan lalu menjadi lebih marah dan tidak melakukan apa-apa terhadap susu yang tumpah di lantai Anda, di dapur Anda, dan Anda terus menyalahkan orang itu yang telah menjatuhkan susu di lantai, atau kedua, Anda akan berdiri, mengambil pel atau tisu dan melap semua kotoran yang telah terjadi. So sitting there yelling at somebody, getting annoyed, is not going to make the milk come back to the bottle. It's not going to clean up the table any sooner. The only thing to do, and as a Dhamma practitioner, hopefully you recognize this, the only thing to do in this situation, instead of blaming, getting irritated, getting annoyed, is to go find the mop and mop, start cleaning up. That's the only way the milk gets cleaned up. It cannot go back to the bottle. So no point saying, oh, why did this have to happen? Life happens. Part of our responsibility is to solve the problem, to see it as a challenge, to find solutions, and not worry about why the problem, or whose fault is it. Blaming never leads to happiness or solution. Right? It's finding the solution, rolling your sleeve up and doing the cleaning, that brings the results. That brings a solution to the world's problem. Oke. Jadi Anda telah mengalami ini, banyak susu yang telah tumpah, tidak dengan hanya meratapi dan merasa kesal dan marah terhadap apa yang telah terjadi, tidak akan membuat susu itu kembali masuk ke dalam botolnya, ataupun susu yang tumpah itu menjadi bersih dengan sendirinya. Sebagai praktisi Dhamma atau praktisi Buddhis, apa yang bisa mungkin Anda lakukan selain marah dan menyalahkan adalah untuk membersihkan dan mengambil tisu, melap-lap semua susu yang telah tumpah ini. Dibanding Anda berpikir, kenapa harus terjadi, bagaimana harus terjadi, dan berbagai pertanyaan yang ada, tidak ada gunanya karena susu itu tidak akan kembali ke dalam botol yang telah ditumpahkan. Jadi, apa yang kita harus lakukan adalah untuk memperbaiki masalah yang telah ada, mencari solusi dari masalah yang ada. Karena menyalahkan orang lain atau menyalahkan apapun adalah bukan solusi yang dapat memberi Anda sebuah hasil. Namun dengan kita berdiri, melakukan sesuatu, mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, kita bersihkan, mengambil tisu dan lap-lap, semuanya itulah yang akan membuat hasil. Mencari solusi akan membuat hasil untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Yeah, so whether it's the spilled milk during your breakfast time, whether it's the pandemic, whether your relationship issues, or any difficulties in your life that you may face, just remember as Dhamma practitioner,
It's not so useful to ask, why does this happen? Whose fault is it? But rather, how do I fix this? How do I not make a problem out of life? Because life in the human realm, we're not in the Deva Loka, we're not in the Brahma realm. It's not perfect. There's always challenges. Buddha said there's always old age, sickness, and death. There's separation from what we love. There's being with things and people that we don't like. But that's okay. That's the nature of human existence. These are the existential conditions of the human realm, that there is a combination of happiness and a combination of suffering. Jadi mungkin apakah itu sebuah susu yang tertumpah atau mungkin cerita tadi yang tentang susu tumpah saat sarapan pagi Anda, atau mungkin karena itu masalah pandemi yang ada sedang melanda kita semua, atau mungkin ada masalah-masalah tentang hubungan kita, relasi kita dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri. Sebagai praktisi Dhamma atau praktisi Buddhis, sangat tidak berguna untuk bertanya kenapa itu terjadi, salah siapa, dan mengapa itu harus terjadi. Tapi apa yang lebih baik kita dapat lakukan adalah bagaimana cara saya memperbaiki ini semua. Apa yang kita tidak mau menambah masalah baru atau membuat masalah yang tidak ada. Jadi apa yang kita dapat lakukan sebagai praktisi Dhamma adalah untuk menambah, kita bukan di alam dewa atau alam Brahma, kita masih di alam manusia di mana kita mengalami banyak sekali penderitaan atau berbagai macam penderitaan. Ini adalah suatu alamiahnya hidup di alam manusia. Ada penderitaan, ada kelahiran, ada rasa sakit, ada usia tua, ada juga kematian, ada juga perpisahan dengan orang yang kita cintai dan juga bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Banyak sekali macam penderitaan yang dapat kita temui di alam manusia ini. Okay, so as practitioner, we have to learn to look at life, look at the difficulties that comes from life, that we experience from time to time. Not that something's wrong with your life, but these are challenges. How do we learn how to grow from them? How do we grow in wholesome qualities? How do we grow as a person through these challenges? So these challenges aren't there to lessen you. They're opportunities for you to grow and to become better people. So they're not something to be avoided, but they're something to be welcome. It's an opportunity to learn, to grow. Jadi sebagai praktisi Dhamma, kita melihat sebuah kesulitan atau tantangan di hidup sebagai suatu cara untuk kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Banyak sekali terjadi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan di kehidupan kita. Terkadang-kadang mungkin kita dapat kembali dan melihat hidup kita sendiri, apa yang sedang terjadi, apa yang dapat kita perbaiki, apa yang mungkin lebih, apa yang kurang. Dan dengan kita melakukan ini, kita bisa melihat masalah yang ada, yang mungkin kita dapat perbaiki, yang masalah atau tantangan yang dapat membuat kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak mau untuk pergi atau lari dari masalah yang ada atau menghindari masalah, namun kita datangi masalah itu dan kita coba untuk belajar dari masalah itu. Ini adalah suatu kesempatan untuk kita bertumbuh dan melewati masalah yang ada untuk menjadi sosok yang lebih baik. And so much of our life, so much of our practice isn't about making the world outside perfect, because that's never going to be perfect. But we can live in the world in a perfectly calm manner by accepting things for the way they are and learning to adapt, to cope with things as they change. So much of the Dhamma practice is about adaptability, learning to change with the situation. It's another word for non-grasping. When you hold on to things, you become tight and you become still.
But when you learn to adapt, to move with the situation, then you learn to flow along with life. Because life is always changing. It never stands still. And when we try to hold on to things, even when it's happiness, when it's pleasant, it would lead to stress and suffering. So much of the Dhamma practice is about learning to adapt, learning to move with life as it changes. Banyak sekali dari bagian kehidupan kita adalah bukan untuk membuat kehidupan di luar kita menjadi sempurna. Namun itu tidak akan pernah terjadi. Kehidupan di luar kita atau kita punya lingkungan tidak akan pernah menjadi sempurna. Namun apa yang kita harus lakukan sebagai praktisi Dhamma adalah untuk memperbaiki pandangan yang ada di dalam sehingga kita dapat beradaptasi dengan apa yang terjadi di luar sana. Semua perubahan yang terjadi. Karena kehidupan adalah suatu perubahan di mana setiap hari terus berubah. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai praktisi Dhamma adalah untuk mencoba beradaptasi dan mengalir dengan semua situasi yang ada di luar sana. Dengan kita dapat mengalir, kita akan jauh lebih tidak menderita. Namun banyak orang di kehidupan yang sering kali melekat dengan apa yang sudah ada dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak berubah. Sedangkan kenyataannya adalah hidup selalu berubah. Dan dengan kita melekat dengan kehidupan yang pasti berubah, itu akan menyebabkan kita untuk menderita. Jadi apa yang kita harus sadari adalah untuk belajar melepas dan mengalir sesuai gelombang kehidupan yang ada. So we learn to adapt instead of learning about complaining, learning to be angry. We learn how to smile at adversity. Because when we get mad, we get sad, it only depletes our mental energy. When we don't take life so seriously, learn to laugh and smile, then we have this ability to learn, to adapt, and to find a solution to all the different issues that come up in our daily life, whether it's an issue at work, whether it's a personal relationship, whatever that we face. But the Buddha taught us that the solution is always inside us. The solution is always in the here and now. And it's always within our power to see that. As long as we learn to be present, as long as we learn to still the mind, then wherever there's confusion, there's always clarity in the same place. Wherever there's suffering, there's always happiness, always there. If we can see things clearly, if we have the right perspective. Jadi kita belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di kehidupan kita atau kehidupan sekitar. Seringkali kita dapat komplain atau mengeluh, kita juga marah dengan situasi yang ada yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Namun marah dan mengeluh ini hanya dapat mengurangi atau menghabisi tenaga kita saja, energi kita di dalam. Jadi kita dapat selain melakukan itu, marah dan mengeluh, kita dapat belajar untuk bersenyum. Kita tersenyum terhadap kesulitan atau tantangan yang ada di depan mata kita. Kita tersenyum untuk melewati ini semua dan mencari solusi untuk semua masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin apakah itu masalah tentang hubungan, relasi dengan orang, tentang kerjaan, atau mungkin kesehatan dan berbagai macam masalah lainnya. Kita tidak mau marah atau mengeluh, namun kita mencoba untuk tersenyum terhadap perubahan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Kita mencari solusi di dalam. Kata Sang Buddha pernah berkata, solusi dari semua masalah bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri. Saat kita dapat bertemu dengan pikiran yang damai dan tenang dan hening, kita dapat menemukan solusi dari masalah yang ada. Contohnya, jika kita memiliki suatu kebingungan, di dalam kebingungan itu kita akan menemukan sebuah penenangan pikiran atau mungkin
kejernihan pikiran, di tempat yang sama di mana kita menemukan kebingungan, dan juga di mana kita menemukan penderitaan, disitulah kita pun akan menemukan kebahagiaan. Itulah alamiahnya. Jadi kita tinggal memperbaiki pandangan kita di dalam diri. Saat kita dapat melihat sesuatu hal dengan benar dan jernih, itu akan membantu kita untuk menemukan solusi dari berbagai masalah di kehidupan kita sehari-hari. So it reminds me of a story when I was a young monk in Thailand many years ago. It's during the Katina season. So during the Katina season, you would go to different monasteries and to visit, to attend their ceremonies. And these ceremonies would last all night long. So you have different monks taking turns to give talks. And you would pile into a bus and visit different, maybe, I don't know, half a dozen monasteries within a few short days or something. So during that time, we had a visiting English monk who was a bit chubby and who was new to Thailand. So he came along to these Katina ceremonies with us to a village monastery near Wat Phanalacha. Okay. Jadi ini mengingatkan suatu cerita yang Ajahn telah alami, di mana saat Ajahn seorang bikhu muda yang sedang berada atau berlatih di Thailand, saat itu adalah musim Katina, di mana para bikhu pergi ke berbagai wihara-wihara, banyak wihara, dan mereka mengikuti suatu ceramah atau dhammatalk untuk semalaman. Jadi ada satu kali mereka semua masuk ke dalam satu bus, dan mereka lalu akan mengunjungi 12 macam wihara, dan semacamnya lah. Lalu mereka ada satu kali Ajahn menemui suatu bikhu dari Inggris yang mengikuti dalam acara Katina ini. Okay, you get the part of he's chubby, right? He's a bit slightly chubby. He's a big guy, slightly chubby. So anyway, he's a Westerner, an Englishman, and so we're sitting on these bamboo platforms, and everybody was sitting there on a few months in platform. And he, being the foreigner, they thought it would be nice of him to invite him on another bamboo platform next to ours because it was getting crowded to where we're sitting. So we invited him to the one next to it. We didn't have many people. So he started to climb on this bamboo platform, but it must not be made very well. And it collapsed. They all started laughing. Go ahead. Okay, so the bamboo platform is a chair, yeah, Ajahn? Huh? The bamboo platform is a chair? Yes, yeah, that's like a chair. Yeah, Many people sit on. Many people sit on. Yeah, okay. Okay, jadi tadi Ajahn yang tadi saya kurang dapat adalah bikhu orang dari Inggris ini adalah sedikit gendut, jadi sedikit chubby. Dia sedikit berisi. Lalu karena beliau seorang dari barat, bikhu dari barat, dan mungkin tidak terbiasa duduk di kursi dan dia besar. Lalu jadi bikhu dari Inggris ini diberikan atau disarankan, mungkin duduk di suatu kursi yang terbuat dari bambu. Jadi kayak, mungkin oke, kita boleh undang aja untuk mengundang bikhu ini untuk duduk di kursi bambu itu. Tapi tidak lama setelah si bikhu ini duduk di kursi bambu itu, kursi bambunya rusak, dia langsung pecah, jatuh gitu. Jadi semuanya pada ketawa, lucu sekali ya. Jadi bikhunya terjatuh karena kursinya juga jadi hancur. So obviously there's something wrong with the bamboo, but he was a bit chubby, so Thai being Thais, they all started laughing and pointing to him. It's like, fat, fat, fat. And he had two choices. He also started laughing. He didn't took offended. So he's also pointing to his belly and said, yeah, fat, fat, ha, ha, ha. So he started laughing with the whole crowd. So obviously, see, that was very skillful response. He didn't take offense. He didn't take himself very seriously. He's like, it's no big deal. Yeah, I'm a bit chubby. But I'm sure it wasn't his fault. I'm sure something wrong with the bamboo bed, and that's why it fell. So it was kind of an interesting situation where people could get really offended by people laughing at you, but he didn't really take offense. He just laughed along with the crowd, and that's the thing to remember. People are not laughing when they're laughing at you. You laugh with them, then it's a big joke. It's nothing serious. Yeah.
Jadi semuanya setelah itu mereka pada ketawa saat biku itu terjatuh, dan pastinya dan jelasnya itu bukan salah si biku karena dia gendut atau dia berisi, namun itu gara-gara mungkin emang kursi bambunya itu udah lumayan tua gitu. Jadi kayak emang waktunya dia untuk hancur dan jatuh. Atau mungkin pembuatan di Thailand kurang baik atau bagaimana. Lalu setelah biku ini terjatuh, semuanya ketawa, menertawai. Dia bilang, oh biku itu kayak kamu gendut, dan sebagainya. Jadi semua biku yang berada di sana atau orang-orang yang berada di sana ikut ketawa juga. Namun apa yang menarik adalah biku ini yang terjatuh ikut tertawa juga dan menunjukkan kepada perut beliau sendiri bahwa oh iya saya gendut ya, saya gendut. Jadi ini adalah untuk ajan, ini adalah suatu respon yang bijaksana karena banyak sekali orang yang mungkin tersinggung saat orang menertawai mereka. Namun itu belum tentu salah mereka. Itu mungkin adalah kesalahan lainnya yang di luar kendali kita. Jadi apa yang lebih baik kita lakukan adalah untuk tertawa bersama mereka yang sedang menertawakan kita dibanding terasa tersinggung oleh apa yang orang lain tertawakan mungkin mengenai kita. Yang pastinya juga belum tentu salah kita atau bukan salah biku gendut itu, namun emang sudah waktunya itu untuk hancur. So the moral of the story is yes, to learn to laugh along with life, not to take yourself so seriously. To always learn to adapt, to see the humor, the lighter side of things. Jadi With inti laughter comes happiness. Jadi inti dari cerita ini adalah tertawalah kepada kehidupan Anda sehari-hari, tertawalah pada kehidupan Anda. Jangan terlalu mengambil suatu masalah atau suatu kehidupan ini dengan terlalu serius. Lihatlah bagian sisi dari yang lebih ringan, sisi yang humoris dari kehidupan. Jangan mengambil hidupan dan digenggam sangat eratnya. And that's the thing. I mean, you know, it's also a lot of Dhamma in there because it's about non-self, not having an ego. You know, he could get really mad and annoyed at, you know, those young monks were laughing at him because, you know, well, how dare you laugh at me? I'm a senior monk. I'm the guest in your country. But he didn't take himself seriously. He started making fun of himself. So it's about not having a self, not taking yourself so seriously, not having ego. Because as the Buddha teach, the more of a self you have, the more an ego, the more suffering comes along. Jadi melanjutkan yang tadi, karena tertawa, menertawakan atau kita tertawa saja itu akan membantu kita untuk menjadi lebih bahagia. Jadi di dalam kejadian itu pun ada latihan dhammanya atau ada dhammanya di dalam. Karena itu adalah suatu hal yang tiada inti diri. Karena itu bisa menjadi sedikit menyebalkan di saat banyak biku muda yang sedang menertawakan biku tua ini atau biku senior. Biku senior itu bisa saja mengatakan bahwa, "Hei, saya biku senior, bagaimana kamu biku muda dapat menertawakan saya?" Namun dia tidak melakukan itu. Apa yang beliau lakukan adalah untuk tertawa bersama mereka dan juga tertawa pada dirinya sendiri. Karena yang diajarkan adalah di sini tidak ada ego atau tidak ada diri di dalam kejadian itu. Dia tidak mengambil kejadian itu sebagai suatu hal yang dapat menyinggung diri dia sendiri, menyinggung diri beliau sendiri. Di mana ada ego akan ada diri. Di mana tidak ada ego tidak ada diri. Dan lebih banyak ego akan lebih banyak diri, dan itu akan hanya membuat lebih banyak penderitaan. So, I guess, you know, it sounds like a very simple teaching, but it's about bringing the Dhamma into your life, bringing the Dhamma to see clearly, bring the Dhamma into life to lessen your suffering in the day-to-day way. One of the way that Ajahn Chah was so well loved was the fact that he brought the kind of theoretical Dhamma, the theory of Dhamma, into the daily practice of his disciple. Always encourage people to the highest respect you can pay to the Buddha is to put his teaching into practice, learning, you know, through life, learn to cultivate wholesome states of forgiveness, of generosity, of kindness each and every day.
So it's not something we sit around the coffee table and we talk about or theorize, but it's something that you do each and every day, moment by moment, as a lay practitioner. Jadi mungkin ini adalah ajaran yang sungguh sederhana. Namun ini adalah suatu hal yang dapat kita coba untuk diimplementasikan, apa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah suatu cara dhamma yang dapat kita praktek dalam kehidupan kita untuk mengurangi penderitaan yang ada. Karena kalian tahu Yang Mulia Ajahn Chah, dia sangat dicintai oleh banyak orang. Dan beliau katakan adalah untuk belajar teori dhamma atau teori-teori pembelajaran dhamma dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dikatakan oleh Sang Buddha adalah bentuk hormat yang paling tinggi yang dapat kita sembahkan atau kita lakukan untuk ajaran dhamma adalah untuk mempraktekannya dan melakukannya sehari-hari. Kita dapat menambah dan mempraktekkan cinta kasih dan juga pemaafan dan juga kebaikan, kemurah hatian, dan juga menambah kebajikan-kebajikan, menambah kama-kama baik atau perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita dan juga semua orang. Dan kita lakukan ini, kita bukan membicarakan ini di atas meja sarapan pagi kita, tapi kita lakukan praktek-praktek atau teori yang sudah diajarkan, momen demi momen, dan setiap harinya. Okay, so I offer that for your reflection today. So may you always bring the Dhamma into your life. May it brings less suffering, more happiness, sense of peace and well-being to each and every one of you. Sadu. Jadi Ajahn memberi persembahan sedikit ceramah ini pada pagi ini untuk Anda renungkan sendiri. Semoga dalam kehidupan Anda akan selalu memiliki dhamma dalam kehidupan Anda dan dapat dipraktek kepada kehidupan sehari-hari dan dapat memiliki penderitaan yang sedikit dan mengurangi penderitaan lebih banyak, mengurangi penderitaan dan juga memiliki lebih banyak cinta kasih, pemaafan, dan juga kerendah hatian di dalam kehidupan Anda. Okay, very good. Terima kasih kepada Ajahn Kemawaro. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kemawaro. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya, dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante, silakan menggunakan fitur raise hand, dan Bapak Ibu juga dapat melakukan chat kepada operator. Ada pertanyaan udah masuk ya? Oke, thank you, Ci. Boleh aku mulai, Riri? Oke, silakan, Ci. Tadi, oke. Aku dapat dari chat box dulu ya. Okay, Ajahn, I've got one question here. Okay. How to deal with attachment with our parents? I find it very difficult when my parents are getting sick or when they have worries for me. It makes me so worried and so sad. Thank you, Ajahn. Yes. Yes, that's the common issues that come up a lot with shall we say, with dealing with parents. First is to acknowledge that it's normal that obviously you're going to have, some attachment to your parents because they've done so much for you. But it's also to understand that these attachment causes suffering, both for yourself and others. And that attachment is trying to hold on to something that is constantly moving, right? Your parents are attached to their kids, but as you know, they grow up, they have their own family, and they move away. So the more you attach to your kid, then the more that you will suffer when the moment comes when there is separation. And as there is separation, because even at the best, they move on and have their own family.
but sometimes then, you have disagreements and they move away and they never talk to you. So that's just, one is to accept that it's normal human condition that, people move on. There is separation from what we love eventually. Yeah. So first is to accept that as part of normal human condition, that you can't be otherwise. Wanting your parents to be with you all the time, or wanting, your kids to be with you all the time, is unrealistic. And that will lead to anxiety and worries. So the best thing to do is to enjoy the time you have with them. Enjoy you have the time with your parents, or enjoy the time you have with your kids for right now. The future, who knows? Oke. Saya bantu terjemahkan pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi kemelekatan dengan orang tua kita sendiri. Saya merasa bahwa sangat sulit saat orang tua saya menjadi sakit. Dan itu membuat saya dan mereka orang tua saya juga memiliki suatu kegelisahannya untuk diri mereka sendiri. Dan itu membuat saya sangat gelisah dan sedih. Jadi jawaban dari Ajahn adalah, ya itu betul. Karena itu suatu hal yang sangat lumrah atau wajar dan seringkali kita ketemukan. Karena kita memiliki karma yang luar biasa besar dengan orang tua kita. Karena mereka telah melakukan segitu banyak hal untuk kita dan membesarkan kita dan sebagainya. Pertama, apa yang kita dapat lakukan adalah untuk menandai atau menyadari bahwa itu suatu hal yang wajar atau suatu hal yang normal. Karena mereka telah melakukan banyak hal untuk kita. Namun dengan melekat kepada mereka akan membuat kita menjadi lebih menderita dan juga akan membuat orang lain menderita. Dan juga yang pasti orang tua kita juga semakin menderita. Dan suatu saat orang tua kita pun harus menghadapi saat kita telah beranjak dewasa dan kita mungkin keluar dari rumah, pindah dan berkeluarga. Itu adalah suatu momen atau suatu saat yang pasti akan terjadi. Jadi saat kita tidak siap dan tidak menyadarinya, saat momen itu terjadi kita hanya akan menderita. Karena kita akan menderita saat kita berpisah dari orang yang kita cintai. Dan mungkin kita akan menjadi ada suatu kesalahpahaman saat kita terpisah. Jadi itu suatu hal yang wajar kita menderita dengan orang saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Apa yang kita dapat lakukan adalah untuk menerima kebenaran dari suatu hakikat ini atau suatu alamiah dari ini. Kita menerima bahwa semua orang akan berpisah maupun dengan orang yang mereka cintai. Dan itu akan terjadi untuk semua orang. Jadi kita dapat lebih mengapresiasi waktu kita bersama mereka dan enjoy waktu bersama mereka, bersama orang tua kita dan juga anak-anak kita. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi yang lebih baik adalah untuk menikmati masa sekarang dengan mereka. The thing is, you said that your parents' attachment to you causes you to worry. I think one thing is you cannot control other people's emotion. I think with parents, some parents will always worry about the slightest thing that happened to their kids. I think as you're growing up, as you're maturing, it's good to set boundaries for them, to be clear. You're going to call them, then call them. You can say you're going to go home at a certain time, then be prompt, don't be late. And that will also ease their anxiety if they know that you will stick to the boundaries, that you will stay within the agreement. And that's one way to show them that you are a mature adult. And then you'll find that they're less likely to be so anxious and worried when you do come home late. If you are going to be late, then let them know ahead of time. With these days, with the mobile devices, the phones and the texting, there are no excuses
for not letting them know if you're late or not coming, or something changed, or your plans has changed. Yeah, so you communicate, keep them in the loop, then that will ease their anxieties and worries as well. But ultimately, you cannot control their emotions. Oke, jadi tadi Anda sempat mengatakan bahwa orang tua Anda melekat terhadap Anda sehingga membuat Anda cemas atau gelisah. Jadi, oke, ini adalah suatu hal di mana kita tidak dapat mengendalikan perasaan atau emosi orang lain. Ada beberapa orang tua di luar sana yang sangat mencemaskan dan merasa gelisah terhadap anak mereka. Jadi apa yang Anda dapat lakukan adalah untuk menjaga batasan-batasan dan mendengarkan mereka. Buatlah suatu komunikasi yang jelas dengan mereka dan ikuti dalam batasan-batasan yang telah mereka pasang untuk Anda. Dan juga Anda harus mengikuti, misalnya Anda pulang malam, mereka bilang suruh pulang jam 9, Anda mungkin telat, telepon mereka dan kabari mereka mungkin akan telat setengah jam atau 1 jam karena alasan tertentu. Dengan mengabari mereka dan memberi komunikasi yang jelas, itu akan sangat membantu menenangkan atau mengurangi kegelisahan atau rasa kecemasan mereka terhadap Anda. Jadi, Anda dapat melakukan hal-hal kecil seperti ini yang membuat mereka lebih yakin bahwa Anda telah menjadi seorang dewasa yang sudah dewasa, yang dapat memegang tanggung jawab Anda sendiri. Jadi, berilah suatu batasan yang jelas, membuatlah suatu batasan yang jelas dengan mereka dan ikuti semua perintah dan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Anda dan orang tua. Ini akan sangat membantu mereka untuk mengurangi kecemasan dan juga kegelisahan. Karena kita tidak dapat mengendalikan emosi orang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Selamat siang, Ajan. Terima kasih atas Dhamma Desananya. Saya ingin bertanya, menurut Ajan, apakah cara terbaik yang dapat digunakan oleh kita untuk mengajarkan cara melepas atau let go kepada orang yang baru saja mengenal agama Buddhis, baru saja mengenal agama Buddha, atau baru menjadi seorang Buddhis? Anumodana, Ajan. Okay. Good afternoon. The next question. Good afternoon, Ajan. Thanks for the Dhamma Desana, Dhamma talk. My question is, what is the best way to introduce someone about letting go who are new to Buddhism? How can we explain or give them or teach them about letting go for someone who is new to learning the Dhamma? I think introducing people to the Dhamma, meditation, or Buddhism, the best way to introduce them is not by giving them books, not by dragging them to the monastery, especially with your family members, is to show them how much you benefit from the practice. If they see that you're more peaceful, you're happier, you're more clear, then they'll get interested in learning about the practice. But you're still grumpy, you're still angry, irritated, you're not going to, whatever books you give them, they're not going to read it. So the best way to introduce them is you yourself be the product. You have to be the advertising brochure for Buddhism. Okay, so do not give them the books, or unless people ask. If people ask, I want to know meditation, then you can introduce them. But I find that too many Buddhists are always trying to get their family to meditate or go to the temple by dragging them. And I think it's not so productive, not so beneficial. Even as monks, the Buddha has a very clear rule that as monks, we can't teach people unless they ask. So as lay practitioner, you should follow the same guideline. Do not preach or try to teach people meditation or Dhamma or Buddhism unless they ask. If they're interested, then their lists are open
and they will benefit more than if you're trying to get them to meditate because you think it's good for them. First of all is you have to become the advertising slogan, the brochure yourself, by being kind, by being gentle, by being more peaceful. And if you're like that, after you come back from a meditation retreat, after you come back from a Dhamma talk, if you're happy, clear, and peaceful, then people get interested. They want to know what's happening with you. But if you are, scattered, irritated, grumpy, and you give them all these Dhamma books, forget it. They're not going to read it. So that's how you introduce people to Buddhism, by being the example of what the Buddhas teach. Example of peace and kindness and harmony. Yeah. Okay. Oke, jadi tadi pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaannya sudah dijelaskan di bahasa Indonesia. Ulang lagi, selamat siang Ajan. Terima kasih untuk Dhamma Desananya. Baik, cara terbaik untuk mengenalkan kita kepada orang yang baru saja mengenalkan letting go atau melepaskan kepada orang yang baru saja belajar agama Buddha. Jawaban dari Ajan adalah, menurut saya, mengenalkan orang kepada Dhamma atau tentang agama Buddha atau tentang melepaskan, bukan dengan memberikan mereka buku dan juga bukan dengan mengajak mereka ke wihara, apalagi untuk anggota keluarga kita. Tapi kita memberi lihat mereka hasil-hasil baik yang telah kita alami setelah kita mempraktekkan ajaran Buddha, meditasi, melepaskan, dan juga Dhamma. Kita menjadi lebih berseri-seri, lebih bahagia, penuh cinta kasih, dan juga lebih jernih pikirannya. Namun saat kita masih terasa marah, dan juga mukanya cemberut, dan juga kita rasa kesel selalu, itu tidak akan membuat mereka mau belajar, dan buku apapun tidak akan masuk ke dalam pikiran mereka, buku Dhamma apapun. Jadi Anda bisa menjadi seperti brosur iklan, di mana Anda memberikan contoh yang baik telah mengenai apa yang telah Anda dapatkan atau praktekkan dari ajaran ini atau latihan ini, dan berikan mereka contoh. Anda menjadi contohnya, menjadi brosur iklannya. Dikecualikan saat ada orang yang bertanya, bagaimana cara bermeditasi atau bagaimana cara melepaskan, itu baru Anda boleh menjelaskan. Namun, hal yang tapi banyak orang yang beragama Buddha, yang Ajan kenali adalah mereka akan menarik keluarganya untuk datang ke wihara bersama mereka. Bahkan Sang Buddha pun berkata, selain ada orang yang bertanya kepada kita apa yang harus dilakukan mengenai meditasi, apa bagaimana cara melepaskan, kita tidak berhak untuk memberi mereka ceramah atau menceritakan, atau bukan menceritakan, mungkin kita memberi ceramah atau mengajarkan mereka. Kita tidak boleh mengajarkan orang yang tidak bertanya mengenai ajarannya. Jadi mungkin kita dapat mengikuti contoh dari Sang Buddha, di mana kita hanya memberi jawaban atau mengajari mereka saat ada yang bertanya. Namun kita tidak sembarangan pergi ceramah atau saat tidak diminta. Jadi untuk pertanyaan tadi, ada baiknya adalah jika Anda yang menjadi contoh baik untuk mereka, dan apa sih hasil-hasil buah yang baik telah Anda dapatkan, sehingga Anda dapat menjadi contoh untuk bagaimana cara melepaskan untuk mereka. Anda bisa memberi contoh dulu, dan itu akan menjadi lebih baik untuk mereka juga. Jadi hal yang pertama adalah untuk menjadi seperti brosur iklan, di mana Anda menjadi lebih baik, lebih lembut, dan juga lebih jernih pikirannya, lebih damai. Saat Anda telah kembali dari retret mungkin, atau dari Dhamma talk, dari ceramah, Anda menjadi lebih bahagia dan juga damai. Tapi jika Anda masih stres, murung, cemberut, dengan mengajarkan itu kepada orang lain atau menjawab pertanyaan orang itu tidak akan mungkin berbuah banyak. Seperti itu. Ajan, but I think the question is, how do we explain letting go to people who've just learned? So what I'm getting is, I think the person has asked how to practice letting go, but the person's okay. So ask you already how to practice letting go? Yeah, but then they're new to Buddhism, so how to explain it to them?
for someone new? Practicing letting go. It's I mean, it's a word, you know, sometimes it's overused, but it means different thing in different situation. One of the ways to do that is a lot of time I find helpful is forgiveness. When you learn to forgive people, then you let go of, you know, the hurt someone's caused you, and you moved on. So much of our life, you know, we feel angry and we think about it, and then we still hold on to the situation. So letting go is about forgiveness. Yeah. Or another way, positive way, letting go is generosity, offering gift to other people, offering not just material gift, but also your time, your energy, your patience to other people. That's how you offer letting go. Because what are you letting go? You're letting go your sense of self, letting go your idea of a time, your energy, and your wealth. So that's also another way, practical way of practicing letting go. Thank you, Ajahn. Jadi tadi saya menanyakan kembali pertanyaannya karena menurut saya kurang dijawab dengan baik. Jadi untuk kembali ke pertanyaan tadi, jawaban dari Ajahn adalah untuk Ajahn, letting go atau melepaskan datang berbagai macam arti di konteks yang berbeda dan digunakan secara tidak sama untuk situasi yang berbeda. Jadi untuk contohnya mungkin untuk mengenalkan teman Anda atau kerabat Anda yang baru saja mau belajar tentang agama Buddha dan Anda mau menjelaskan bagaimana cara melepaskan adalah untuk dengan pemaafan mungkin. Salah satunya adalah pemaafan. Untuk melepas semua luka atau kesakitan yang seseorang telah melakukan kepada Anda. Telah menyebabkan Anda untuk terluka, Anda maafkan semua luka-luka itu. Karena Anda menjadi marah, Anda menggenggam kepada suatu kejadian atau situasi yang tidak menyenangkan. Anda terus marah kepada situasi itu. Jadi apa yang Anda lakukan, dan cara yang baik adalah untuk melepas. Ini contohnya, melepas dengan memaafkan. Kedua adalah untuk berdana atau berderma kepada orang. Kita mempersembahkan tidak hanya hadiah materi, namun juga Anda dapat memberi kesabaran Anda, waktu Anda. Jadi ini akan bantu melepas inti diri kita. Apa mungkin bukan inti diri, kayak melepas rasa keakuan dari kita. Jadi kita memberi mereka waktu yang bebas, kita memberikan tenaga kita. Jadi kita melepaskan juga materi kita, kekayaan yang kita miliki. Ini adalah cara lain untuk mempraktekkan letting go atau melepaskan. Oke, thank you Ajahn, thank you CNG sudah mentranslatekan. Untuk sampai saat ini kita belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada Ajahn Khemawaro dengan melakukan raise hand. Ada Vincent yang raise hand. Oke, silakan kepada Ko Vincent. Okay, thank you. Namo Buddhaya, Ajahn. So I have two questions, Ajahn. As a good and wise Buddhist, what should we do if someone put us into adversity? Let's say they are bullying us, say bad about us, and then do bad things to us. What should we do to resist them? Let's say we are love with them. They are joking with us. We are love with them, and but they are keep doing the bad things to us, keep saying the bad things to us. We are already forgive them, but they keep doing that to make us into an adversity, to make us suffering, and it's keep repeating. Should we just how we should do to resist them? Because if should we offense to them? Because if we are keep defending and then not doing anything,
it may still put us into the adversity. So what is the best way for us to out from that kind of the situation, and what should we do to them? That's the first. And the second, what is the best way that we can do to help someone who is suffering or in the position who is in the adversity of bullying? So let's say if we want to help them, someone who is in bullying, but if we help them, someone that bullying them may also bullying us. And then if we help them, maybe someone that there's someone who will offense to us. So what is the best way to help someone who is in bullying, but also the prevent someone who is bullying them also can make suffering to us? Okay, so that is my question. Thank you, Ajahn. Sotiotu, Namo Buddhaya. Okay, let me get it clear. So the first question is, you're being bullied. So how should you respond? Is that right? Yes, Ajahn. Yeah. Yes. But this person who's bullying you, is it a family member, a friend? Can you tell me? Let's say both of can be family or friend. Okay, so Can be yeah, both, but yeah. by the way, I think you can obviously, like what you touched on it before, is offer forgiveness and acceptance as much as you can. But sometimes that's difficult. You find that you cannot forgive them, cannot let go. Then it's good to first to admit that at this point in your life, this is bothering you. It's making you suffering, making you anxious. Then you should try to first let that person know that they're doing this, that their words or their action has this effect on you. And then yes, at least sometimes people are not aware of their actions. So you should find a good time, a quiet time where they're not stressed out, when you're not stressed out, a neutral place to meet, and then bring up in a way that is not confrontational, that doesn't make them offended. Yeah, so you don't tell them that, oh, you annoy me, but you say, well, when you say these things, I feel sad, or I feel hurt or disrespected. So you let them know that the kind of the effect their words have on you. So that's one thing. If they and may see if that helps. If they don't acknowledge it, and yeah, the best way is to remove yourself from the situation as well. Yeah, you can find a different job, not meet up with this friend as often, and to see if over time these things will change. Yeah, because sometimes you have to know yourself, admit that at this time in your life you just cannot cope with this person the way it is, cannot cope with the situation. So it's good to find a different way, different situation, and not just suffer there over and over again without finding a way out. Yeah, so first I would recommend talking to that person, know that let them know your feeling. Sometimes they're not aware. Sometimes they think, oh, I'm just kidding, I didn't know you take it so serious. So sometimes it's good to let them know that these words are hurting you, are making you unhappy. Yeah, so it's a good way. The other one is how to help a person who is being bullied, or help to help a bully. How to help what? How Sure. to help them so the person who is bullying them not keep bullying them again. And yeah, but that's my thing. So I think it goes back to the first question. If you let people know how you feel, what the kind of the actions have on you, then they will be more mindful in the future. That oh, I didn't know, I didn't think people would would kind of react this way to my word or action. So they get better awareness of how they affect others. That's how you help a bully. But at other times, it's like last time just pointing out
how their skillful actions or unskillful speech can harm other people. So that way they can learn from their mistakes as well. Yeah. Does that make sense? Thank you, Ajahn. Okay, no worries. Saya bantu terjemahkan ya. Jadi pertanyaannya adalah ada dua. Yang satu adalah bagaimana cara kita sebagai suatu umat Buddha yang baik dan bijaksana, bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang terus saja membuat kita dalam kesulitan dan melakukan suatu hal yang buruk terhadap kita, namun kita telah memaafkan mereka, telah mencintai mereka dan melakukan semua hal baik terhadap mereka, namun mereka tetap mengulangi kesalahan tetap mengulangi hal yang sama dengan memperlakukan kita dengan cara tidak baik dan menaruh kita ke tempat yang sulit dan melalui kesulitan. Yang kedua, yang pertama adalah bagaimana cara menanggapinya. Yang kedua adalah apa cara yang baik untuk membantu seseorang yang sedang dibully atau menderita dari dibully orang lain atau dikucilkan dari orang lain. Dan bagaimana cara menolong mereka dan juga menolong diri kita yang takut mungkin untuk menghadapinya. Karena mungkin dapat dikucilkan juga, apa dibully juga. Betul ya? Jawabannya adalah mungkin jika Anda sudah dapat menyadari bahwa Anda telah memberi atau mempersembahkan kemaafan Anda dan juga penerimaan Anda, sebanyak yang Anda dapat, yang pertama Anda lakukan adalah mungkin Anda dapat mengakuinya bahwa Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda dapat lakukan. Nah, lalu kedua Anda bisa memberitahu mereka bahwa apa ucapan-ucapan Anda, apa ucapan-ucapan orang itu dan juga perbuatannya telah mengganggu Anda dan tidak berdampak baik untuk diri Anda. Jadi mungkin sisihkan waktu saat yang kalian berdua sedang tenang dan netral untuk bertemu dan membicarakan tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana yang orang dikucilkan itu merasakan. Anda merasa tidak dihormati dan juga apapun perasaan yang Anda rasakan, Anda dapat ucapkan ke mereka dan ungkapkan ke mereka. Namun jika Anda masih saja mengalami kejadian yang sama, hal kebijaksanaan yang kedua adalah untuk menghindari situasi tersebut. Singkirkan diri Anda sendiri dari situasi ini. Karena hal-hal tetap akan berubah. Jadi akui saja bahwa Anda akui diri Anda sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan dan diperlakukan secara ini terus, lalu baru Anda mencari solusi selanjutnya. Jadi yang pertama adalah untuk memberitahu mereka apa yang Anda rasakan dan bagaimana perbuatan dan kata-kata ucapan mereka berdampak pada orang lain. Jadi ini adalah dan lalu mencari solusi yang bijaksana dan bermanfaat yang dapat membantu Anda mengurangi apa yang penderitaan yang Anda rasakan. Okay. Ajahn, I have a question. Go ahead. Okay. Like as a young person, well, not really young, but like 20s, there's oftentimes there's a lot of worldly experience that we want to experience, but there's also like the Dhamma. It feels like it's the same thing, but it's a different thing, like different things, like going with friends and stuff like that. How do we balance practicing and being kind and loving and like forgiving, whereas most people say they're still into their worldly endeavors and they do the things that we don't do. Sometimes there's a feeling of like being left out or maybe loneliness perhaps. And it makes me think that I'm weak for the one backing off or the one like forgiving and stuff like that. Mm-hmm. So yeah, one thing is to admit that to accept that Dhamma is very opposite of the world. So whereas the world people are thinking you're weak because you give in all the time, but you know yourself that you're the strong one by learning to forgive, to move on, to accept. So yeah, Dhamma is always very opposite of the worldly ways. So as you practice Dhamma, you have to accept that sometimes people will see you from a different perspective.
and that you see the world from a different perspective. You know, for most people before the pandemic, you know, traveling is really fun, you know, but from a downward perspective, you look at it, it's like a lot of time it's not so interesting. You know, you get in the line, you know, you stand in lines, you know, you go on the plane, you get all squished up, you go to the site, go check in the hotel, lug your luggage around, go there, look at the sunset. There's sunset everywhere. The sunset in Indonesia. Why do you need to travel, you know, thousands of miles just to see another sunset? But people think, oh, it's really fun. It's really fun. You should do this. And then so as a practitioner, always ask yourself, is this really fun? Is this really happy? You know, getting new things, a new dress, a new car, a bigger house. Is that really happy? It's a little bit happiness, but it doesn't last very long. So keep asking yourself, is this true happiness? Is this going to last a long, long time, or it just lasts a few minutes or a week? You know, anything new only lasts a few weeks. But then you have to work really hard to find the funds to buy these new things, to have this new experience. So always, you know, question. Don't always accept people tell you, oh, it's really fun to go to a new restaurant. Really? You have to wait in long lines. It's very noisy. Food, you can eat at home, just as good. Yeah, is this really fun doing all these things people say it's really fun? You have to question yourself and question society. So is this really happiness? Is this true happiness, or is just a little bit happiness and a lot of suffering involved? Yeah, so as Dhamma practitioner, keep asking yourself that, and also accept that it is opposite. The world goes in one direction, Dhamma goes in the other direction. You cannot have both. Yeah, but doesn't mean that you have to choose one over the other yet. You can still be kind, be gentle, practice generosity where you can, be good to your parents, be good to the people that you live with, be good to people in your, you know, your work, your friends. Help out where you can. Yeah, so that is something that you don't have to choose. You can do that anywhere. Yeah, so, you know, practice those kind of qualities when you're in the lay world. Practice more, you know, helping out, more energetic kind of spiritual qualities. And then when it's more, when the opportunity arises, you can practice more quiet activity like meditation and stuff. But in the world, there's lots of opportunity. Also help people where you can as well. So many people are, you know, anxious and worried. So you just have to look around and help where you can. And that is also kind of a great service to the world. Not everybody has to go to monastery, become monk or nun to realize the Dhamma. You can practice where you are. Thank you, Ajahn. And not worry, just to ask yourself truly, am I really happy doing this? Is that going to bring my true happiness? Doing whatever it is that you're going to do. Or people tell you, oh yeah, you should do this, it's really fun. Like, really? Is it really fun? Yeah, it might be fun. So it doesn't mean you have to stay home, eat, you know, plain porridge every day because you're a practitioner now. No, you can go to a nice restaurant and eat the nice food and ask yourself, well, is it worth it? Or, you know, I just go home, cook myself a meal and it tastes about the same. But occasionally go to a movie, go out, do different things, meet with your parents, with your friends. And like, really, is it really fun going to a bar and really loud music, loud people, spend all this money? Is that really fun? Yeah. So know for yourself. Don't always accept other people's value for what they are. Yeah. But same, also, you don't have to punish yourself. You can enjoy things. Sometimes it's nice just to, you know, go on a holiday. Sometimes it's nice just, to go out for a little bit. Yeah. So it doesn't mean that you have to sit home in a dark room all the time and meditate all day long. That's not what you're supposed to do either, right? Yeah. But just know that, you know, as lay practitioner, just value good morality, good people, have good friends around you, people who are kind and gentle, not people who always, you know, want to have fun all the time. Yeah, people you can learn from, people you want to become, people that inspire you, instead of people who are just trendy, people, popular people. Yeah, so have good people around you, and that help. Okay. All right. Thank you, Ajahn. Ya, jadi saya yang bertanya. Saya bertanya bagaimana sebagai kita anak muda
maksudnya ya saya sekitar umur 20-an lebih, dibimbangi atau menggalaui antara dua dunia ini, dunia spiritual dan juga duniawi. Mungkin yang pas anak muda ingin mengeksplor atau melihat dunia luar, dunia kayak melakukan hal-hal yang duniawi. Namun seakan-akan rasanya bentrok dengan dunia spiritual, Dhamma. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengimbangi keduanya, karena terkadang terasa sangat sepi saat jalan di dunia yang satu lagi, yang tidak banyak orang melewati. Dan ya, jawaban dari Ajahn adalah emang dunia spiritual dan dunia Dhamma dan duniawi adalah dua hal yang berbeda, dan menuju kepada jalan yang berbeda juga. Harus menerima bahwa itu bukan hal yang sama. Itu mereka adalah dua hal yang berbeda yang menuju kepada tujuan yang berbeda dan bertolak belakang. Jadi kita boleh saja tidak perlu meditasi terus atau menjadi biku atau bikuni di suatu wihara untuk merealisasikan dhamma atau merealisasikan kebenaran, namun kita hanya perlu mengimplikasikan hal-hal kualitas-kualitas spiritual yang baik di kehidupan duniawi kita. Mungkin berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkan. Banyak sekali kesempatan di mana orang membutuhkan bantuan kita. Kita juga, karena itu membantu adalah suatu energi spiritual yang baik. Dan juga kita dapat melakukan kualitas-kualitas baiknya seperti bersabar, memberi, dan sebagainya. Untuk masalah duniawi, kata Ajahn, memang duniawi menyenangkan, tapi menyenangkan hanya untuk sementara. Misalnya kita pergi ke traveling, selama pandemi ini kita tidak bisa pergi naik pesawat dan pergi jalan-jalan. Untuk di dalam pandangan Dhamma, traveling itu bukan suatu hal yang menyenangkan, karena kita harus masuk ke dalam pesawat dan bersempit-sempitan di dalam pesawat, ketemu orang banyak, dan sebagainya. Namun untuk orang awam, orang dunia yang masih menyukai dengan duniawi, dia akan merasa itu suatu hal yang menyenangkan. Apa yang dapat kita lakukan adalah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah itu suatu hal yang saya betul-betul senangi, apa suatu hal yang saya merasa bahagia. Dan tidak perlu Anda kayak merasa, oh, berarti kalau gitu saya tidak boleh jalan-jalan apa ke restoran apapun. Namun kita tetap memberi dan mengakui bahwa oh ini mungkin senang, tapi apakah saya betul-betul bahagia? Karena di bahagianya mungkin hal duniawi lebih banyak penderitaannya. Jadi begitu aja. Terima kasih. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih Ci. Selanjutnya kepada Saudara Kumala Dewi yang melakukan rasen untuk bertanya langsung kepada Ajahn. Dipersilakan. Good morning, Ajahn. I am Kumala. I would like to ask some questions about. First of all, I am very happy get to know you today. So it's the first time I know Ajahn, and then I like your message about living and practicing Dhamma in daily life. Meaning that we have to actually learn to be good, to be calm, to be more generous in the daily life. More practical. Maybe Ajahn can share us a little bit about how to be kinder, be better as a human being on earth in a daily life. Thank you, Ajahn. What was that? How to do what? How to be good, how to be better, how to be kinder. How to be better people. How to be a little bit better. How to be more generous, in a daily life. Yeah, as Buddhists, it's always it also starts out with the ethical conduct, being harmless. It's a good way to be a good person. Being harmless to yourself and others, the Buddha said. To keep the 5 precepts, to be generous, be kind when you can, and to practice a little bit of meditation. And once you have a calm mind, and everything else will be more clear, be easier to be a good person. But being a good person is something that is always, many people wanted to do that, but how? But luckily, as Buddhists, the Buddha left many teachings behind for us to cultivate how to be a good person.
And then mostly it starts out with ethical conduct, with the sila as the foundation, not to harm any living beings, not to steal, not to commit sexual conduct, not to lie, and not to drink any intoxicants. And then on the positive side is to be generous, be kind, be gentle, be helpful, be harmonious where you can. So cultivate wholesome states in your life. Yeah, and do it one day at a time, one moment at a time. Yeah. Okay. Can't hear you. Okay, I'll translate. Thank you, Ajahn. Pertanyaannya dari Okay. Kumala, bagaimana kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita? Ajahn menjawab dengan menjadi orang yang bertutur atau menjadi orang yang bermanusiawi, yang tidak melukai siapapun atau harmless, tidak melukai siapapun atau membuat orang lain luka ataupun diri kita sendiri luka. Lalu kita menjaga 5 sila. Kita menjadi seorang yang berderma, kita berdermawan kepada banyak orang. Dan lalu membantu juga banyak orang. Menjadi murah hati dan baik. Kita juga dapat berpraktik atau berlatih meditasi. Karena saat kita dapat memiliki pikiran yang tenang, kita akan lebih mudah menjadi orang yang lebih baik. Banyak orang yang ingin berubah menjadi lebih baik atau memperbaiki kehidupan mereka, namun tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana caranya. Jadi, untungnya Sang Buddha telah mengajarkan kita bagaimana cara untuk memperbaiki kehidupan dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang lainnya adalah untuk menjaga, selain menjadi orang yang manusiawi, kita juga menjaga kode etik kita, menjaga 5 sila sebagai fondasi awal untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila, perbuatan asusila, tidak berbohong, atau juga meminum minuman yang memabukkan. Kita dapat menjadi orang yang dermawan, yang baik hati, dan juga sabar, dan hidup dalam harmoni. Kita melakukan ini sedikit demi sedikit, mulai dari momen demi momen, satu demi satu setiap harinya. Kita lakukan satu demi satu. Terima kasih. Terima kasih Ajahn, terima kasih Cienji sudah menerjemahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, baik melalui raise hand ataupun melalui chat box. Oke. Jika sudah tidak ada, selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pridama Sukha dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ajahn Khemawaro atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini. Jika Yang Mulia Ajahn Khemawaro ingin meninggalkan ruangan Zoom, terlebih dahulu kami persilakan. Kepada Cienji, boleh translate kepada Ajahn. Terima kasih. Thank you so much, Ajahn, for the Dhamma talk this morning. We really appreciate your presence with us today. I'm sure we all benefited from your talk. And I hope my translation is understood. For now, we're going to end the session, and you are welcome to you're allowed to leave the room if you wish. Okay, very good. Well, thank you to see everybody again. And we'll see you next time. Yep. Bye. Bye-bye.